Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan lansia di Klaten tewas akibat tak dapat menyelamatkan diri saat rumahnya terbakar. Gunung Merapi kembali mengalami erupsi Senin malam. Lava pijar mengalir ke arah Kabupaten Magelang. Pasokan BBM Pertalite dan solar langka akibat kuota habis. Warga Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengeluh karena harus beli BBM yang lebih mahal. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Klaten. Akibat kejadian tersebut, penghuni rumah ditemukan tewas terjebak di dalam rumah. Rumah milik Sarijah warga desa Bendo Pedan, Klaten yang berusia 86 tahun Selasa dini hari terbakar. Nyala api menghanguskan rumah berikut seisinya. Warga pun sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Namun upaya itu tidak berhasil. 2 unit armada pemadam kebakaran Klaten yang tiba baru berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Untung tidak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Nenek Sarijah, pemilik rumah, rupanya tak berhasil menyelamatkan diri keluar rumah saat kebakaran terjadi. Jenazahnya ditemukan petugas pemadam kebakaran tertimpa puing-puing di tengah rumah. Satu penghuni yang terjebak di dalam rumah dan saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Umum Surasi Kertanegara. Kondisi tadi henti nafas. Luka bakar untuk penghuni tadi ada sekitar hampir 80%. Gak hanya terjebak karena untuk penghuni memang sudah usia lanjut, terjebak di dalam tidak mampu membuka pintu ketika evakuasi karena masih banyak runtuhan genteng dan korban tertimpa dari runtuhan. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki petugas. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan rumahnya, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten untuk proses pemulasaran. Kresna Agung melaporkan dari Klaten. Belum adanya penyelesaian antara pemilik lahan dan pemilik tambang emas di Papua membuat warga Papua kembali mendatangi rumah pengusaha tambang tersebut di Salatiga. Warga menuntut perusahaan tambang bertanggung jawab atas kerusakan hutan adat yang terjadi dan memulihkan kondisi hutan seperti sedia kala. Sejumlah warga asal Papua kembali mendatangi rumah Nikolas Nyoto Prasetyo di Jalan Merdeka Selatan Sidoarjo, Kota Salatiga, Senin lalu. Nikolas adalah pemilik tambang emas melalui perusahaan Bahana Lintas Nusantara Group yang dituding merusak hutan adat di wilayah Kampung Sawesuma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Mereka berunjuk rasa dengan membentangkan poster dan spanduk yang berisi tuntutan kompensasi dan pertanggungjawaban PT Bahana Lintas Nusantara BLN Group atas kerusakan hutan adat mereka yang terjadi. Rusaknya hutan telah membuat warga Kampung Sawesuma, Distrik Unurum Guai, Kabupaten Jayapura, Papua, kehilangan mata pencarian. Saya datang tujuan cuma satu, untuk menuntut keadilan. Yang hutan saya sudah dibongkar, tapi perusahaan tidak bertanggung jawab dengan saya punya hutan itu. Perusahaan hanya datang asal bongkar, dia menghilang. Selama 4 bulan kami dijanji-janji. Maka dengan itu saya datang ke sini untuk minta keadilan. Papri, Pak Niko bertanggung jawab atas hutan yang sudah dibongkar. Kami sudah sepakati di sana untuk perusahaan bisa bertanggung jawab. Kami minta harus perusahaan bertanggung jawab 20 miliar dia harus bayar. Intinya saya minta Pak Niko, kalau memang tidak mau dibayarkan, Pak Niko sama Pak Pri bertanggung jawab atas hutan yang dibongkar, tanam kembali pohon-pohon yang sudah digusur. Seperti semula kembalikan hutan saya. Upaya damai di luar pengadilan diusahakan warga Papua ini karena pemulihan hutan dengan penanaman kembali pohon dinilai sangat mendesak.
Sebab saat ini gundulnya hutan akibat penambangan emas membuat wilayah desa mereka berulang kali mengalami banjir dan tanah longsor. Pihak pengacaranya sebelah itu memang menyarankan untuk mengajukan upaya hukum. Tapi kita sendiri paham, kalau upaya hukum itu jalannya 3-4 tahun baru ada putusan bersifat inkrah. Sekarang hutan sudah dibabat, kalau harus tunggu 3-4 tahun kemudian baru ada putusan itu, lantas bagaimana dengan hutan yang menurut informasi dari warga di sana itu sering terjadi longsor, banjir dan longsor. Sepanjang proses ini berjalan, itu potensi itu terus bisa terjadi. Sebelumnya, konflik antara warga Kampung Sawesuma dengan investor tambang dari Salatiga ini bermula saat Nicholas Nyoto berniat melakukan investasi tambang emas di wilayah Papua. Namun, saat kegiatan pembuatan tambang telah berjalan 30% dan hutan telah dibabat, kompensasi kepada warga belum juga diberikan. Mungkin mereka yang teruskan untuk berbicara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Untuk menuntut keadilan. Betul. Benar tidak? Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengeluarkan lava pijar Senin malam. Material vulkanik yang terus mengalir teramati mengarah ke barat daya arah Kabupaten Magelang. Semburan lava pijar dari puncak Gunung Merapi terjadi Senin malam lalu. Semburan material vulkanik tersebut terjadi beberapa kali dan meluncur kurang lebih 1.400 meter ke arah barat daya, wilayah Kabupaten Magelang. Meski erupsi terjadi hingga beberapa kali, intensitas luncuran lava pijar perlahan menurun. Erupsi kali ini tidak menimbulkan hujan abu vulkanik. Warga pun sesuai status tanggap darurat bencana siaga level 3 diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi. Seorang remaja berusia 14 tahun yang tengah mengisi liburan sekolah tewas tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya di hutan pinus Banyumas. Korban terpeleset jatuh ke sungai dengan kedalaman 5 meter. Di Sungai Pelus Banyumas inilah Fatih, seorang pelajar kelas 8 SMP di kota Purwokerto, meregang nyawa akibat tenggelam. Sebelum tenggelam, korban bersama 4 orang teman sekolahnya sedang bermain ke hutan pinus untuk mengisi waktu libur sekolah mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian sungai. Naas saat hendak mencuci kaki di pinggir sungai, korban terpeleset hingga tercebur ke dalam sungai. 4 orang temannya pun tak berhasil memberikan pertolongan. Tadi ada anak main berlima, yang satu informasinya terpeleset, tidak bisa renang. Dan setelah itu ada menghubungi Polsek dan kemudian Kapolsek dan seluruh kanit, rekan kanit dan KSPK mendatangi TKP. Ternyata anak tersebut sudah tenggelam dan selanjutnya sudah ditolong oleh tim dari karyawan tenaga sunyi. Kondisinya gimana waktu itu? Kondisinya sudah meninggal. Setelah ditemukan di dasar sungai oleh tim penyelamat, jenazah korban kemudian diperiksa tim medis dan anggota Polsek Sumbang. Setelah diperiksa oleh tim medis Puskesmas Sumbang, jenazah Fakih kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Dukung-mendukung kandidat bakal calon kepala daerah semakin ramai memasuki masa pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2024. Kali ini sebuah komunitas penggemar sepeda motor menyatakan dukungan kepada kandidat bakal calon gubernur Jawa Tengah. Ratusan anggota komunitas sepeda motor RX King dari berbagai kota di Jawa Tengah Senin siang berkumpul di lapangan sepak bola Desa Pulau Sari Brebes mendeklarasikan dukungan kepada Irjen Polisi Ahmad Lutfi yang saat ini masih aktif menjabat Kapolda Jawa Tengah sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada serentak akhir tahun ini. Mereka menginginkan Kapolda Jawa Tengah itu segera mendeklarasikan diri untuk maju di bursa Pilgub Jawa Tengah. Sebelumnya, sejumlah tokoh publik di Jawa Tengah juga telah digadang-gadang akan maju di bursa Pilgub Jawa Tengah, seperti Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono.
Bupati Kendal Diko Ganundito, dan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Priyadi. Komunitas